وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda ma ba'd. Para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesempatan sore hari ini. Kita dimudahkan kembali untuk berjumpa di Tanya Jawab Ramadan. Kita akan bersama guru kita nanti insyaallah Ustadz Dr. Asfri Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala, dan alhamdulillah guru kita sudah berkesempatan hadir di studio untuk hari ini. Kemudian kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Senantiasa kita bermohon salawat dan salam kita tersampaikan selalu hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik para pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, sebelum kita bersoal jawab di 0811-755-0606 seperti biasa, kita akan dengarkan dulu sedikit nasihat dari guru kita untuk membuka hari ini. Baik, kepada guru kita sapa dulu yang sudah hadir di studio. Guru kita Ustadz Dr. Asfri Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah berkhair. Nah, alhamdulillah sehat juga Ustadz. Baik, para pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, untuk tidak memperpanjang mukaddimah, kita akan langsung saja dengarkan nasihat dari guru kita untuk hari ini. Kepada guru kita persilahkan, faliyatafadhal mashkura. Nah, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara-saudari, kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekarang sudah berada di penghujung hari yang ke-26 dari bulan Ramadan, dan insyaallah nanti malam kita sudah malam yang ke-27. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah kita dari awal Ramadan sampai saat ini, dan semoga Allah berikan kita kesempatan untuk menyempurnakan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, ampunan, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini. Di penghujung Ramadan ini kita ingin menyampaikan beberapa himbauan nasihat, semoga bermanfaat untuk yang berbicara dan untuk kita semua pemirsa Hasil TV dimanapun berada. Yang pertama adalah lanjutkan ibadah kita, jangan berhenti, jangan disibukkan dengan hal-hal yang mengurangi kegiatan kita dalam beribadah. Diperkencang ikatan sarung kita sebagaimana diisyaratkan dari perbuatan Nabi SAW. Memperketat ikatan sarungnya, artinya memperbanyak ketaatan dan ibadah. Apalagi di malam-malam 10 terakhir ini, Nabi SAW sangat memberikan perhatian dengan semangat beribadah, dengan banyak melakukan ketaatan. Maka kita jangan sampai pula lengah ya, dengan mentang-mentang dekat Idul Fitri kita sudah sibuk dengan Idul Fitri, lalu kita tinggalkan ibadah-ibadah yang sudah kita geluti, baik di malam hari maupun di siang harinya. Masih tersisa beberapa malam sebelum Ramadan berakhir tahun 1446 ini. Kita tidak tahu pasti kapan Lailatul Qadar karena dirahasiakan oleh Allah. Apakah sudah berlalu malamnya atau justru belum? Maka mari kita isi sisa-sisa dari malam-malam 10 terakhir ini dengan penuh semangat untuk beribadah, terus lanjutkan kegiatan amal saleh. Kemudian yang juga perlu kita ingatkan bahwa di penghujung Ramadan ada ibadah-ibadah yang perlu kita lakukan, seperti sedekah ya, zakatul fitr ditunaikan. Boleh ditunaikan 2 hari atau 1 hari sebelum Idul Fitri, dan sangat utama ditunaikan di hari raya sebelum dilakukan salat Id. Ini waktu yang paling utama. Dengan ukuran 1 sa'
dari bahan makanan pokok. Kalau kita di negeri kita ini beras tentunya dengan takaran sekitar 2,5 kilo sampai 3 kilo untuk diberikan kepada fuqara wal masakin. Jangan sampai tidak ditunaikan, karena ini kewajiban, diwajibkan oleh Rasulullah SAW untuk semua. Laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak bahkan juga ditunaikan zakatnya oleh yang memberikan nafkah kepadanya. Kemudian diberikan dalam bentuk bahan makanan pokok. Waktu yang paling utama tadi adalah sebelum salat hari raya, di hari raya itu sendiri, dan boleh tunaikan 2 hari atau 1 hari sebelum Idul Fitri. Kemudian jangan sampai terlambat, jangan sampai kita tunaikan zakat fitri setelah selesai salat. Ini tetap ditunaikan walaupun dia tidak lagi bernilai zakat fitri, dia sudah menjadi sedekah biasa. Maka mari kita lanjutkan perjuangan di bulan yang penuh keberkahan ini, dan jangan lupa terus berharap, memohon, meminta, berdoa kepada Allah, bermunajat untuk diberikan keutamaan Lailatul Qadar dengan memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anni, dan doa-doa yang lain. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan untuk nasihat pembukanya di kesempatan hari ini mengenai nasihat jelang Idul Fitri, atau sesuai yang disampaikan oleh guru kita tadi untuk menyempurnakan Ramadan yang masih tersisa beberapa hari lagi. Sehendak kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memaksimalkannya dengan ibadah-ibadah yang lebih kita tingkatkan lagi sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita mohon izin kepada Ustadz untuk kita coba bacakan pertanyaan sembari kita menunggu telepon di 0811755606. Sepertinya sudah ada yang bergabung. Kita coba terima, Ustadz. Silakan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Taib, dengan siapa di mana Bapak? Saya dari Ahmad Zaini. Ahmad Zaini di mana Bapak? Di Gading Sari, Kecamatan Pakem. Taib, Bapak silakan pertanyaannya kepada Ustadz. Fadol. Silakan Pak. Silakan Pak. Halo Pak Ahmad. Iya. Tina ro ngawinna antara doa. Jadi pun apa doa saya bisa diterima. Terkait itu. Gimana? Halo Pak. Halo Pak Ahmad. Halo. Iya, silakan Pak pertanyaannya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tersambung Bapak. Silakan pertanyaannya Pak. Halo Pak Ahmad, sebaiknya dengarkan lewat telepon saja Bapak. Dikecilkan volume televisinya atau dimatikan saja televisinya Pak. Iya Pak Ahmad. Iya. Iya. Kalau saya mau nanya. Iya Pak, silakan Pak. Saya mau kesini. Kalau di waktu malam. Iya. Lailatul Qadar itu apakah dosa-dosa langsung dihapus? Baik, Ya. itu saja Bapak. Halo Pak Ahmad. Iya, Iya, Ya. itu saja Pak. iya. Kalau saya memohon, memohon ampun kepada Allah, ampun kepada Allah Iya. di waktu malam Lailatul Qadar, apakah dosa itu langsung dihapus oleh Allah? Baik. Ya. Iya, silakan. Itu saja Bapak. Baik. Cukup ya. Iya. Terima kasih Pak Iya, Ahmad Zaini.
Pertanyaannya apakah Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau kita berdoa di malam Lailatul Qadar ini langsung dikabulkan atau dosanya langsung dihapuskan, Ustaz? Nah, Ustaz. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa bila sesuai dengan persyaratannya, yaitu dengan penyesalan terhadap dosa, bertekad untuk tidak melakukannya dan meninggalkan dosa yang artinya adalah bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk siapapun yang meminta ampun kepada Allah, Allah mengampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Bila kita minta ampun kepada Allah dengan taubat, menyesali dosa, meninggalkannya, kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa kita, baik di malam Al-Qadar maupun di luar malam Al-Qadar. Sekarang ini bila tidak, misalnya di luar Ramadan Bapak minta ampun dari dosa, siapapun yang berdosa minta ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Cuma keistimewaan Lailatul Qadar adalah pahala ibadahnya. Pahala ibadah bila kita beribadah di malam tersebut dengan salat, dengan zikir, dengan doa, dengan yang lain-lain dari ibadah, maka Allah akan berikan pahalanya sama dengan pahala beramal 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun lamanya. Jadi begitu Pak Ahmad Zaini. Adapun tetap ya memohon ampunan kepada Allah di setiap malamnya. Bila kebetulan di malam Al-Qadar kita minta ampun, Allah pasti akan ampuni. Jangankan di malam Al-Qadar, di luar malam Al-Qadar, kapanpun di bulan Ramadan bila kita minta ampun kepada Allah, Allah pasti mengampuninya. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Untuk jawaban dari pertanyaan saudara kita Bapak Ahmad Zaini, mudah-mudahan bisa paham dari jawaban yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Dan untuk antum yang ingin menelpon, kita kembali informasikan untuk lebih fokus ke pesawat teleponnya, untuk mematikan televisi atau mengecilkan volume televisinya, biar pertanyaan yang disampaikan dan juga jawaban yang akan diberikan lebih jelas nantinya. Kita coba terima kembali di 0811-755-0606. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana Bapak? Bapak Fardani dari Sumatera Barat. Iya, silakan Bapak Sardani Sumatera Barat, pertanyaannya kepada Ustaz. Fadal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anda mau bertanya, apakah zakat mal itu tidak boleh buat membangun masjid dan pembangunan yang lainnya? Baik. Baik. Yang kedua, ada di Jumat subuh pagi itu kan ada imam-imam yang membaca surat As-Sajdah. Nah, kebetulan baca surat Sajadahnya itu sekitar 3 ayat sebelum surat Sajadahnya itu sujud, cuma itu saja yang dibaca, Ustaz. Apakah kita makmum di belakangnya harus ikut sujud Sajadahnya, Ustaz? Dia gimana Pak? Dia sujudnya bukan di ayat sujudnya atau tapi sebelum 3 ayat sebelum ayat sujud. Iya memang di ayat sujudnya, tapi tidak di awal ayatnya dari ayat pertama. Cuma pertengahan ayatnya aja. Oh, enggak sampai selesai ayat sajadahnya. Iya, tidak dari awal ayat. Cuma pas ayat sebelum ayat sejadahnya aja. Apakah kita harus mengikuti juga yang gitu? Oh, dia baca bukan dari awal surat, tetapi 3 ayat sebelum ayat sujud. Iya. Ah ya, silakan nanti ditunggu jawaban. Baik, itu saja Pak. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saudara kita di Sumatera Barat, ini mengenai ayat sujud juga Ustaz ya, yang dibaca. Pak Sardani dari Sumatera Barat. Ya. Nah, Ustaz. 2 pertanyaan dari beliau. Yang pertama tentang apakah zakat mal boleh digunakan untuk membangun masjid. Nah, Ustaz. Jawabannya adalah dari penjelasan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa zakat mal itu sudah diperuntukkan oleh Allah untuk 8 asnaf. Ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fir riqabi. Dan seterusnya ada 8 asnaf di sana sudah ditetapkan oleh Allah siapa-siapa saja yang menerima zakat mal. Adapun membangun masjid tidak ada disebutkan di sana. Tidak ada di situ. Salah satunya mungkin orang
berpendapat bahwa dimasukkan bangunan masjid ini dalam konteks fisabilillah. Nah, ini tidak termasuk sama sekali. Fisabilillah itu yang dijelaskan oleh para ulama ada dua. Yang pertama benar-benar fisabilillah, yaitu berperang di jalan Allah, orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mujahidin. Mereka berhak mendapat zakat. Kemudian yang kedua, penuntut ilmu agama. Ya, penuntut ilmu agama ini juga dimasukkan ke sana oleh sebagian para ulama. Adapun membangun pesantren, membangun masjid, itu tidak dimasukkan kepada fisabilillah. Jadi, wallahu alam, yang saya paham, yang saya ketahui bahwa tidak boleh penggunaan zakat mal untuk pembangunan masjid, karena zakat mal ini kewajiban dari harta sisa atau milik orang ya, yang sudah ada pemiliknya dari harta kita, kemudian kita serahkan kepada pemiliknya. Adapun membangun masjid ini harta yang bersih, bukan punya siapa-siapa. Kita harus khusus membangunnya dengan harta yang bukan milik orang lain, bukan milik manusia, tapi milik kita sendiri. Lalu kita bangunkan untuk rumah Allah Subhanahu wa taala, karena keutamaannya sangat luar biasa. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid karena Allah, maka Allah bangunkan untuknya istana di surga. Lalu kita gunakan harta milik manusia. Nah, ini tentu tidak benar ya, Allahu taala alam. Pertanyaan kedua tentang membaca sajadah di subuh Jumat, itu yang kita ketahui sunnahnya adalah membaca suratnya, bukan yang dituju adalah sujudnya. Tetapi sebagaimana riwayat tentang ini dalam Bukhari dan yang lainnya, bahwa Nabi SAW membaca di sholat subuh Jumat 2 surat. Yang pertama di rakaat pertama setelah Al-Fatihah adalah Alif Lam Mim Tanzilus Sajadah. Nah, kemudian di rakaat kedua setelah Al-Fatihah adalah Hal Ata'al Insan, yaitu Ad-Dahr. Membaca surat itu kedua-duanya lengkap, sempurna. Bukan yang dimaksud dari sholat subuhnya Jumat itu adalah sujud sajadahnya. Kenapa ada sujud sajadah? Karena memang di surat As-Sajdah itu ada sujud tilawahnya, maka sujud. Nah, sementara yang sekarang ini memang mengejar sujudnya dan tidak membaca surat itu sendiri secara sempurna. Bahkan 3 ayat sebelum ayat sujudnya dibaca, kemudian 3 ayat sujudnya lalu sujud. Berarti yang dikejar adalah sujudnya. Padahal yang sunnahnya adalah membaca suratnya. Karena di surat As-Sajdah itu ada sujud tilawah, maka sujud ketika sampai pada ayat sujudnya. Jadi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW atau tidak sesuai dengan sunnahnya apa yang tadi ditanyakan oleh Bapak Sardani dari Sumatera Barat. Hafizahullahu ta'ala. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudara kita Bapak Sardani di Sumatera Barat. Di 2 poin pertanyaan, mudah-mudahan bisa dipahami dari penjelasan guru kita tadi, dan ini juga adalah ilmu untuk kita bersama di kesempatan sore hari ini. Kita coba terima kembali Ustaz telepon di 081175500606. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Dengan Ibu Iis di Bandung, Ustaz. Iya, silakan Ibu Iis di Bandung, pertanyaannya kepada Ustaz. Tafadhol. Iya, gini mengenai zakat fitrah. Seorang guru ngaji, itu anak-anak muridnya ada juga yang memberi zakat fitrah, ya. Itu ya mungkin lebih dari 3 atau 4 orang gitu. Itu hasil zakat fitrahnya itu harus disalurkan lagi atau tidak? Terus yang kedua, ini doa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, boleh enggak dibaca setiap sujud sholat fardu atau sunat? Nah, begitu Ustaz, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dari Ibu kita di Bandung, Ustaz, 2 poin pertanyaan juga mengenai zakat fitrah dan juga doa yang disunahkan tadi, Ustaz. Apakah dibaca di sujud tiap sholat apa seperti apa? Nah, Ustaz. Ibu Is dari Bandung ya. Nah. Pertanyaan pertama tentang apakah guru ngaji ketika menerima zakat fitrah dari muridnya bisa menerima atau boleh dia langsung menerima sebagai hak miliknya atau dia salurkan ke yang lain. Secara status sebagai guru ngaji itu bukan termasuk, statusnya sebagai guru ngaji bukan termasuk salah satu yang menerima zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah atau zakat fitri. Tetapi bila dia guru ngaji ini termasuk yang berhak menerima zakat, seperti dia fakir misalnya atau miskin, maka boleh dia menerima zakat fitrah yang
ditunaikan oleh muridnya tersebut. Bukan karena statusnya sebagai guru ngaji, tetapi karena dia fakir atau miskin. Karena dia fakir atau miskin. Kalau memang dia merasa tidak fakir, tidak miskin, berarti dia tidak berhak menerima zakat fitrah. Lalu apa yang dilakukannya? Yaitu opsi yang kedua, sebagai penyalur. Ya, terima, kemudian dia sebagai wakil dari muridnya untuk menyalurkan kepada fuqara wal masakin. Jadi itu untuk pertanyaan pertama, Bu Is. Si guru ngaji ini melihat keadaan ekonominya. Kalau memang dia berhak, karena dia tergolong miskin ya, pendapatannya lebih kecil daripada kebutuhan pokoknya, maka sudah digolongkan sebagai miskin, maka dia berhak menerima zakat fitrah yang ditunaikan oleh muridnya tadi. Tapi bila tidak, seharusnya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima yang bukan haknya, mengambil yang bukan haknya. Tentu tidak lagi lebih pantas dilakukan oleh seorang yang mengajarkan Al-Qur'an. Maka dia sebagai wakil menyalurkan kepada yang berhak. Pertanyaan kedua tentang bacaan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini dibaca di 10 malam terakhir Ramadan dengan harapan mendapatkan Lailatul Qadar kapanpun. Pilih waktu-waktu yang mustajab tentunya, ketika tadi ditanyakan di waktu sujud, ya dibaca di waktu sujud. Waktu sujud fardu, salat fardu, maupun di waktu sujud salat qiyamnya, salat tarawihnya, atau salat qiyamnya, atau salat sunatnya, silahkan diperbanyak. Bahkan sebagian generasi dahulu itu benar-benar mengisi malamnya dengan doa itu. Dengan membaca doa tersebut, membaca berulang-ulang, meminta kepada Allah ampunan dan maafnya. Jadi boleh dibaca ketika sujud, karena memang waktu sujud waktu berdoa. Kapan itu sujudnya? Salatnya, salat apa saja? Salat apa saja? Salat fardu, salat sunnah, apalagi salat yang dilakukan di malam-malam 10 terakhir Ramadan, itu salat qiyam. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari Ibu Iis yang ada di Bandung dengan 2 poin pertanyaan tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami dari jawaban Ustaz tadi. Kita akan lanjut bacakan pertanyaan sembari kita tunggu telepon di 0811-755-0606. Ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada contoh dari Nabi sholat malam yang dilakukan alias qiyamul lail yang dilakukan berjamaah di sepertiga malam? Dan apakah ada contoh juga katanya di malam ke-27 kita disunahkan untuk membakar lilin untuk penerangan di rumah-rumah kita sendiri, dengan keyakinan ada arwah-arwah terdahulu yang akan berkunjung ke rumah kita. Mohon penjelasannya Ustaz, jazakumullahu khairan. Yang bertanya tidak ada nama, tidak ada alamat. Nah, ada Ustaz. Baik, 2 pertanyaan ya. Nah, yang pertama tentang adakah contoh dari Nabi di malam 10 terakhir ini ada tambahan salat. Yang diceritakan tentang apa yang diperbuat oleh Nabi di 10 malam terakhir adalah semangatnya. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha wardaha menceritakan bahwa semangat Nabi di 10 terakhir Ramadan tidaklah seperti malam-malam sebelumnya. Maksudnya adalah semangatnya semakin tinggi, semakin besar semangatnya dalam beribadah. Bahkan beliau menceritakan bila masuk 10 terakhir Ramadan, Nabi SAW memperkencang atau memperketat ikatan gulungan sarungnya dan menghidupkan malamnya dan menyertakan istri-istrinya mengisi malam-malam 10 terakhir dengan ibadah. Ini sebagai simbolnya, sebagai isyarat bahwa ibadah di 20 malam sebelumnya dengan ibadah di 10 malam terakhir berbeda. Berbeda dari sisi kualitas, dari sisi kuantitasnya. Ya, dari sisi kuantitas. Maka bila kita sholat tarawihnya hanya 1 jam atau 1 jam setengah, lalu kita ingin mengikuti ya, menambah semangat kita, menambah kuantitas semangat ibadah lagi, maka boleh kita untuk menambah sholat lagi di malam harinya, baik berjamaah maupun sendiri-sendiri. Apa yang tadi ditanyakan ada namanya sholat qiyam, ini hanya sebatas penamaan saja. Memang tarawih umumnya dilakukan di awal malam, walaupun dia tetap qiyamul lail. Tetap qiyamul lail, karena Nabi mengatakan man qama Ramadan, siapa yang melakukan qiyam Ramadan, itu baik itu tarawih itu sendiri ataupun sholat di
separuh malam atau sepertiga terakhir malam. Jadi secara teknisnya memang tidak ada tuntunan. Kalau itu yang dimaksud, saya katakan tidak ada tuntunan. Tapi secara konsepnya atau paket ibadahnya, maka sudah ada tuntunan Nabi SAW, karena Nabi SAW menghidupkan sebagian besar dari malam di 10 terakhir Ramadan dengan qiyam. Adapun pertanyaan kedua tentang menghidupkan lilin di malam 27, bahkan di kampung saya namakannya malam sajadah namanya. Diikatkan dengan sajadah, lalu dihidupkan lampu-lampu penerang dengan keyakinan-keyakinan yang tadi disebutkan. Saya tidak tahu ada tuntunannya dari Nabi SAW, dan ini perkara yang sama sekali tidak dilakukan oleh Nabi. Bahkan di zaman sahabat juga tidak ada satupun kita ketahui yang mengerjakannya, dan generasi setelahnya. Dan arwah datang atau tidak datang tidak ada kaitannya dengan ibadah tertentu. Arwah orang yang sudah meninggal datang hadir atau tidak datang hadir, ini tidak ada penjelasannya dari wahyu, karena ini masalah gaib. Dan tentu tugas kita kepada orang yang sudah meninggal, apalagi yang terkait dengan hubungan kekerabatan dengan kita, banyak berdoa, mendoakan kebaikan untuk mereka, mendoakan ampunan untuk mereka, apalagi kedua orang tua kita, beribadah yang mana pahalanya sampai kepada mereka. Ini saja. Adapun menyalakan lampu agar mereka datang dan terang, ini saya rasa memang tidak ada sama sekali tuntunan dari Nabi SAW, dan tidak dilakukan oleh generasi sahabat dan juga oleh generasi setelah mereka. Wabillahi taufik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudara kita yang barangkali bertanya untuk persoalan ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi nasihat dan juga pelajaran serta ilmu untuk diterapkan dalam kehidupan. Kita coba terima telepon kembali Ustaz di 0811-755-0606. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Saya Taslim dari Bandung. Bapak? Taslim. Nah, Bapak Taslim dari Bandung, silakan pertanyaannya kepada Ustaz. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Ini berkaitan dengan sholat Ustaz. Saat ini kalau menjadi makmum itu Ustaz, tapi imamnya itu takbirnya itu lama sekali. Misalnya seperti Allah, kemudian Allah, baru Allah Akbar. Nah, yang saya tanyakan, apakah sholat anak juga terganggu oleh hal-hal semacam ini? Pak Taslim. Halo Pak Taslim. Ya. Bapak takbirnya kapan? Apakah ketika di tengah-tengah? Di awal, Ustaz. Bersamaan dengan imam? Iya. Ya. Jadi dia takbir dulu, anak nunggu dia takbir sampai baru anak. Berarti tidak sama. Gitu, Ustaz. Ya. Nah, ini yang saya tanyakan, apakah sholat gimana dengan nasib sholat anak sendiri? Iya. Baik. Itu saja Pak Taslim. Assalamualaikum. Iya. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Taslim di Bandung Ustaz. Ini mengenai takbir Ustaz. Iya, memang kita juga mendengar ya, ada sebagian imam itu yang terlalu panjang nafasnya, sehingga ketika takbir lama sekali. Allahu Akbar. Sehingga ini yang terkadang kita temukan. Balik kita ke pertanyaan Pak Taslim tadi, apakah kita takbir nanti sholat kita akan terpengaruh, akan ada berdampak sesuatu? Insya Allah tidak. Dengan catatan Bapak jangan beriringan dengan seiring dengan dia mengucapkan takbir, ya sama-sama ya, karena kita sebagai makmum kan mengikuti. Berarti setelah dia, misalnya Bapak dia takbir, kemudian setelah dia kata Allah, ya Allah, berarti sudah ada mulai dia, Bapak langsung takbir. Walaupun Bapak sudah selesai duluan daripada dia. Karena selesai Bapak duluan, karena Bapak tidak panjang bacaannya, tidak akan berpengaruh. Yang maksud saya adalah jangan sampai memulai duluan. Jangan sampai memulai duluan.
Kalau kita mengucapkan takbir setelah dia takbir, walaupun dia belum selesai, kita sudah selesai, kita sudah bersedekap, dia masih dalam slow motion untuk meletakkan tangan kanan di atas kiri, tidak apa-apa. Yang penting kita jangan sampai mendahului imam, dan bahkan seiring dengan imam itu juga termasuk menyalahi ya, menentang imam kalau kita mendahului atau menyamai atau terlambat terlalu jauh dari dia. Jadi Bapak insya Allah tidak apa-apa. Walaupun dia belum selesai, Bapak sudah selesai, dengan catatan setelah dia memulai baru Bapak mulai takbir. Wallahu a'lam. Meskipun kita nunggu Ustaz ya. Ya nunggu. Selesai Ustaz. Ya nunggu. Tidak apa-apa. Ya. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dari Pak Taslim, saudara kita di Bandung, mengenai pertanyaan takbir tadi. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dan bisa dipahami oleh Pak Taslim. Kita akan lanjut terima telepon di 081175500606. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Bapak Irfan di Riau. Iya, Pak Irfan di Riau, silakan pertanyaannya kepada Ustaz. Fadhal. Dengan Pak Irfan di Riau. Iya, Pak Irfan di Riau, silakan pertanyaannya kepada Ustaz. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin didengar dari pesawat teleponnya saja, ya, Pak Irfan. Dikecilkan volume televisinya. Fokus ke pesawat telepon saja, Pak Irfan. Ya, Ustaz, ini kan jelang Idul Fitri. Itu zakat fitrah kan 8 asnaf. Terus yang ada di satu kampung itu hanya 4 asnaf, sisanya tidak. Lalu ini oleh Badan Amil dibagi rata ke dalam 4 asnaf tersebut. Apa boleh Ustaz? Itu aja. Mohon dijelasin. Terima kasih Ustaz. Iya, Pak Irfan ya di Riau. Iya. Ditunggu jawabannya, Pak Irfan. Jazakallah khair untuk Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irfan di Riau, pertanyaan mengenai zakat fitrah, Ustaz. Ya. Di kampungnya ada cuma 4. Semoga Pak Irfan mengencangkan lagi suara televisinya agar terdengar jawabannya. Baik, Ustaz. Tadi sudah dikecilkan ya. Baik. Pembahasan tentang zakat fitri atau zakat fitrah ini siapa penerimanya? Para ulama khilaf memang. Yang jumhur ulama menyatakan bahwa penerima zakat fitri atau zakat fitrah sama dengan penerima zakat mal, yaitu 8 asnaf tadi. Nah, ada lagi yang berpendapat bahwa hanya fuqara dan masakin saja. Untuk orang fakir dan miskin saja. Di sini kita menjawab pertanyaan Pak Irfan tadi. Dan memang jumhur ulama mengatakan yaitu 8 asnaf. Berarti dalam kasus pertanyaan ini bahwa di suatu komplek amil zakat yang menerima zakat fitri itu hanya mendapatkan 4 dari 8 asnaf tersebut ada di masyarakat. Ya mungkin saja fakir miskin, kemudian amil zakatnya sendiri, kemudian orang yang berhutang misalnya, atau mu'allaf atau mu'allafati qulubuhum. Tidak apa-apa, bila yang ada hanya 4, silakan disalurkan zakat fitrinya kepada yang ada, kepada mereka yang ada 4, 5, 3, atau bila tidak ada kecuali 2 saja. Seperti pendapat yang satu lagi yang hanya fakir miskin saja yang menerima, karena memang dalam hadisnya Nabi mengatakan tu'matan lil masakin, sebagai bahan makanan, bantuan makanan untuk orang-orang miskin. Jadi bila yang tidak ada, bila yang ada hanya sebagian dari 8 asnaf, kemudian kepada yang ada saja zakat fitri itu disalurkan, tidak apa-apa. Termasuk yang 4 seperti yang tadi ditanyakan oleh Pak Irfan tadi ya, tidak apa-apa, dan tidak ditugaskan pula kita untuk mencari yang sisanya, karena tidak mesti 8. Kalau ada ke 8-8-nya alhamdulillah. Bila tidak ada kecuali fakir miskin saja, yang mu'allaf tidak ada, yang berhutang juga tidak ada, fisabilillah juga tidak ada, maka bagikan kepada fakir miskin. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari Pak Irfan yang ada di Riau ya. Kita ke pertanyaan di layanan WhatsApp kita untuk saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan mengenai sholat tarawih, Ustaz. Ustaz, apakah boleh kita menjaharkan saat sholat tarawih sendiri di rumah? Itu bacaannya mungkin, Ustaz ya. Nah, fadhal, Ustaz. Secara hukum asal ya, bahwa kriteria sholat malam adalah jahar.
Salat yang dilakukan di malam hari adalah salat jahar. Sementara salat yang dilakukan di siang hari, salat sir. Ini asal hukumnya. Kemudian nanti ada pengecualian-pengecualian. Ada salat siang yang dilakukan di siang hari yang hukumnya adalah jahar, seperti salat Id, salat Jumat, salat meminta hujan, ya salat gerhana. Ini di siang hari tetapi dijaharkan karena berjamaah. Dan menjaharkan dan mensirkan, ini mungkin catatan kedua, menjaharkan sholat malam, mensirkan sholat siang, itu juga hukumnya sunnah. Menjaharkan sholat yang di malam hari dan mensirkan sholat yang di siang hari, hukum asalnya sunnah. Hukum asalnya sunnah. Berdasarkan itu, maka ketika kita sholat malam, baik berjamaah ataupun sendiri, dijaharkan. Balik kita ke pertanyaan tadi, maka yang bertanya, bila sholat tarawihnya sendiri di rumah, maka silahkan dijaharkan, asal tidak mengganggu ya pihak-pihak yang lain. Misalnya mengganggu pihak yang sedang tidur, ada tidur di satu kamar dengan istri kelelahan siang harinya, masak sini, masak sini, kemudian suaminya sholat dengan mengeraskan suara sehingga tidurnya terganggu, ini tidak dibenarkan. Ya, wa bataghi baina dzalika sabila, kata Allah, cari ukuran nada yang adil lah, yang menengah, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu pelannya. Wallahu taala alam. Jangan sampai seperti imam di masjid juga, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz, untuk jawabannya dari saudara kita mengenai pertanyaan sholat tarawih di rumah itu boleh dijaharkan atau tidak bacaannya. Ini sepertinya ada pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya. Dan untuk itu kita akan minta sedikit nasihat penutup dari guru kita untuk saat ini. Dan kepada guru kita persilahkan. Falyatafadhal mashkur, Ustaz. Ya, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan apa yang tadi kita singgung di awal sebagai nasihat, itu tentang zakat fitri atau zakat fitrah, yang benar dari pendapat para ulama dari pembahasan ini adalah dikeluarkan dari bahan makanan pokok. Ini pendapat yang benar. Adapun yang selainnya yang boleh ditunaikan dalam bentuk uang ya, ini atau qimah, ini pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah tidak didukung oleh dalil-dalil. Sementara dalil menguatkan pendapat bahwa ditunaikan dalam bentuk bahanan pokok. Kalau di zaman Nabi SAW berupa kurma, kemudian gandum ya, gandum dengan jenis-jenisnya, dari syairnya, dari akid ya. Akid ini adalah dari zabib ya, dari anggur yang dikeringkan. Ini juga bahan makanan di zaman itu, dan yang lain-lain. Kalau di negeri kita ini adalah berupa beras, kita menunaikannya dalam bentuk makanan pokok. Argumen yang paling kuat adalah di zaman Nabi juga ada uang. Di zaman Nabi juga ada uang ya, untuk tukar-menukar barang atau untuk belanja. Mereka juga menggunakan uang dalam belanja beli sesuatu. Bila ada di zaman itu uang, maka tentu ketika tidak digunakan atau tidak beralih ke sana, berarti ta'abbudnya adalah dengan makanan pokok. Lalu, karena sebagian berdalil sekarang ini bahwa fakir miskin sekarang tidak butuh makanan, mereka butuh pakaian, butuh ini, butuh itu. Ya, terserah mereka. Kita sebagai penunai tidak ada kaitannya dengan apa yang mereka butuhkan. Kita sebagai penunai zakat, ta'abbudnya adalah mengeluarkan dalam bentuk makanan pokok. Nanti kalau mereka memang sudah kelebihan mendapatkan berasnya, sebagian mereka jual untuk mendapatkan uang, ya terserah. Ya, karena mereka sudah pemiliknya dan mereka memiliki hak at-tasarruf, punya hak untuk mempergunakan bahan makanan tersebut. Kalau mereka misalnya butuh beli pakaian dan lalu beras yang mereka terima terlalu banyak lalu mereka jual separuhnya, itu bebas. Ya, tapi kita sebagai penerima zakat, ta'abbudnya syar'inya adalah menunaikan dalam bentuk bahan pokok, berasnya. Dan disesuaikan dengan apa yang kita biasa makan. Kalau kita biasa makan dengan harga beras yang harga mahal, kita sedekah zakat fitrinya dengan harga segitu. Ya, kalau misalnya kita
makan biasa beras yang harganya murah, ya kita berzakat dengan harga makanan yang kita makan. Kemudian jangan lupa yang paling utama waktunya adalah setelah hari raya, yaitu ba'da maghrib. Ini waktu wajibnya, masuknya satu Syawal dengan masuknya waktu maghrib. Kemudian yang paling utama adalah di hari raya sebelum dilakukan sholat Id. Kemudian boleh ditunaikan 1 atau 2 hari sebelum hari raya. Berarti besok sudah mulai ditunaikan. Apalagi kalau kita mewakilkan. Mungkin ada catatan tambahan. Seorang penerima zakat itu menunaikan zakat di mana dia sholat. Misalnya dia sholatnya di Masjidil Haram di Mekah, sholat Idnya, maka di sana dia tunaikan zakatnya. Kalau dia misalnya sekarang mau mudik, sekarang sudah banyak yang mudik ya. Jadi dia sholat Idnya di kampung halaman, maka penunaian zakat fitrinya di kampungnya, bukan di mana dia tinggal. Misalnya mendomisili Pekanbaru, kampungnya di Sumatera Barat, di Solo misalnya, lalu dia pulang kampung tahun ini untuk berraya di sana, di mana dia sholat Id, di situ dia tunaikan zakat fitrinya. Wallahu ta'ala waliyut taufiq, wallahu a'lam. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk pertemuan kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bincangkan bersama Ustadz, dan jazakumullah khairan juga untuk antum yang sudah bergabung bersama kita. Ada Ibu Is dan juga Pak Ahmad Zaini, Pak Sardani dan Pak Taslim serta Pak Irfan di Riau. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dari pertanyaan yang sudah disampaikan dan jawaban yang sudah diberikan oleh guru kita. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Jazakumullah khairan Ustaz untuk waktu dan juga ilmunya. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita akan bersama guru kita kembali. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون